Sementara itu di klan iblis banyak manusia iblis yang membicarakan tentang siapa yang akan menang pertarungan antara Chuyun dan ketua penjaga akan dimulai. Ditambah lagi Chuyun dalam keadaan yang tidak menguntungkan karena juga mengusir seorang wanita yang adalah Kuan Yu karena hanya akan menghalangi pertarungan. Manusia tikus itu yakin bahwa tuan kota yang adalah ketua penjaga pasti akan menang melawan Chuyun. Para manusia iblis itu pun berlarian ke dalam tempat pertarungan untuk menaruh taruhan mereka. Terlihat di arena lahar, Chuyun bertarung melawan ketua penjaga, namun ia berhasil menyudutkan ketua penjaga. Hal itu membuat ketua penjaga menjadi marah. Ia pun akan membuat Chuyun menjatuhkan senjatanya, juga akan membuat Chuyun menjadi senjatanya. Terjadi kembali pertarungan di antara mereka berdua. Di sisi lainnya ada seorang wanita yang mengeluarkan 2 kartu, yang adalah Chuyun dan ketua penjaga, dan menawarkan siapa yang akan dipilih. Karena jika menang maka mereka akan kaya. Pastinya banyak yang memasang untuk ketua penjaga, disebabkan ketua penjaga mereka pasti akan menang melawan Chuyun. Kembali ke arena, ketua penjaga akan mengeluarkan kekuatan ia yang sebenarnya. Ternyata ini merupakan kekuatan niat membunuh yang kuat. Chuyun mengetahui nampaknya kekuatan pedang tidak akan berguna melawan niat membunuh dari ketua penjaga. Ketua penjaga menegaskan bahwa ia hanya akan menjadi semakin kuat karena Chuyun melawan ras iblisnya. Namun ketika ketua penjaga akan menyerang Chuyun, serangannya dihentikan oleh Liak Xiang yang muncul. Pemandu wanita bilang bahwa apakah para iblis akan menambah taruhannya, karena ketua penjaga akan melawan 2 orang sekaligus yang adalah Chuyun dan Kuan Yu. Para iblis yang melihat kecantikan Liu Xiang, mereka nampaknya akan menaruh taruhan mereka pada Liu Xiang. Tapi manusia tikus mengatakan bahwa mereka adalah klan iblis. Masa ia menaruh taruhan kepada manusia? Yang pada akhirnya manusia tikus akan mempertaruhkan kemenangan kepada tuan kota. Kembali kepada Chuyun yang mengetahui bahwa jejak kekuatan yang ditinggalkan sebelumnya itu adalah dari Liu Xiang. Sedangkan tuan kota yang adalah ketua penjaga mengetahui bahwa Liu Xiang adalah komandan besar umat manusia. Liu Xiang mengatakan bahwa ia bersama Chuyun akan menggantung tuan kota di gerbang kota setelah berhasil mengalahkan tuan kota. Ia juga bilang kepada Chuyun bahwa ia berhasil menemukan Chuyun. Terlihat Chuyun sendiri mengetahui bahwa walaupun ia baru bertemu pertama dengan Liu Xiang, mengapa ia begitu familiar dan patah hati. Chuyun pun langsung memperkenalkan dirinya. Sekilas Liu Xiang melihat Chuyun yang adalah kekasihnya. Tapi Chuyun bilang bahwa ia adalah Liu Yun. Kemudian tiba-tiba saja ia pun diserang oleh ketua penjaga. Chuyun tidak suka karena ketua penjaga menyerang secara diam-diam. Ketua penjaga mengeluarkan binatang jahat dari portal untuk menghabisi Chuyun dan Liu Xiang. Namun dengan kerjasama Chuyun dan Liu Xiang berhasil menghancurkan binatang jahat tersebut. Setelah hal itu, ketua penjaga membuat semacam formasi untuk mengalahkan Chuyun dan Liu Xiang. Terlihat para klan iblis juga terpengaruh oleh kekuatan dari formasi itu. Liu Xiang mengatakan bahwa mereka harus menemukan pusat formasinya lebih dulu. Ketika itu Liu Xiang juga hampir saja tertipu dengan ilusi yang memperlihatkan bahwa Chuyun dicekik oleh ketua penjaga. Kemudian Liu Xiang menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan formasi, ditambah dengan Chuyun dengan 13 pedang surga. Yang hal tersebut berhasil menghancurkan formasi. Selanjutnya Liu Xiang menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan ketua penjaga. Dilanjutkan dengan menggunakan kekuatan tangan es untuk menghancurkan tubuh ketua penjaga.
Namun karena tubuh ketua penjaga itu abadi, keluarlah vitalitas yang adalah kekuatan hitam. Chuyun menggunakan telapak tangan api sejatinya untuk menghancurkan vitalitas. Setelah berhasil menghancurkan vitalitas dari ketua penjaga, Liu Xiang nampaknya sedikit terluka parah. Chuyun mengkhawatirkannya dan mereka berdua pun akan kembali. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul formasi penghalang yang itu adalah senjata pemblokiran tingkat kaisar, mencegah agar mereka berdua tidak keluar dari klan iblis. Ternyata kekuatan ini dari kaisar kekacauan. Ia pun mengatakan pastikan bahwa Chuyun akan meninggal di tempat ini. Setelah hal itu diperlihatkanlah orang-orang dari klan iblis mengincar Chuyun dan Liu Xiang. Diberitahukan siapa yang berhasil menangkap mereka berdua akan dihadiahi 1 juta. Para manusia harimau itu pun mencoba untuk menyerang Chuyun dan Liu Xiang yang sedang melarikan diri. Manusia harimau itu membicarakan bahwa Liu Xiang memang komandan umat manusia, tapi Chuyun juga adalah seorang yang menyelinap pura-pura menjadi iblis. Chuyun juga orang yang menghabisi ketua penjaga yang adalah ketua penjaga, yang adalah disebut Kaisar Abu. Tapi sekarang mereka berdua sedang terluka parah dan tampaknya tidak sulit untuk menangkapnya. Sementara itu Chuyun dan Liu Xiang berpura-pura menjadi seorang pedagang dan menjadi seorang iblis, dan mereka pun akan menutup toko. Manusia harimau menanyakan kepada Chuyun dan Liu Xiang yang sedang menyamar, apakah baru saja melihat seorang pria dan wanita berlari lewat sini? Chuyun yang memakai tanduk mengatakan bahwa ia memang melihatnya, tapi ia tidak dapat mengingatnya. Bahkan Chuyun menawarkan untuk menggambar orang yang dimaksud itu, agar ia dapat mengingatnya. Tapi karena para manusia harimau itu tidak mau, ia pun tidak jadi menggambar. Para manusia harimau itu juga sempat meragukan apakah Chuyun dan Liu Xiang adalah pasangan iblis. Namun mereka pergi begitu saja. Begitu melihat Liu Xiang dan Chuyun memegang tangan, diperlihatkanlah ada manusia babik yang disandra di rumah karena ulah dari Chuyun dan Liu Xiang yang meminjam dagangannya. Kembali kepada Chuyun dan Liu Xiang yang bingung bagaimana caranya menembus formasi ini. Chuyun baru ingat ia punya sesuatu untuk menghancurkan formasi. Ia pun mengajak Liu Xiang untuk kembali ke rumah tuan kota. Sementara itu diperlihatkanlah ada manusia sapi yang menjaga pintu gerbang. Mereka pun tampaknya mengantuk dengan kekuatan dingin yang dipancarkan oleh Liu Xiang. Mereka bilang tidak akan ada apapun yang terjadi karena Kaisar Abu juga sudah meninggoy. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan Chuyun dan Liu Xiang. Chuyun pun membuat pingsan para penjaga tersebut. Ia mengetahui bahwa penjagaan di sini longgar. Daripada itu bisa dengan mudah masuk ke rumah tuan kota. Chuyun mengeluarkan sebuah token lalu masuk bersama Liu Xiang ke rumah tuan kota. Di dalam Chuyun juga memakai token kembali untuk membuka pintu rahasia. Ketika menjelajah ruang rahasia terdapat banyak jebakan. Untungnya saja Chuyun berhasil menyelamatkan Liu Xiang. Tidak lama ruang rahasia itu pun akan runtuh dan bergetar. Mereka berdua pun langsung berlari. Karena itu ternyata adalah sebuah jebakan pedang yang menyerang Liu Xiang. Liu Xiang terus berlari yang akhirnya ia pun hampir terkena jebakan. Tapi Chuyun langsung sigap untuk menyelamatkan Liu Xiang. Bahkan ia rela untuk mengorbankan dirinya yang terkena jebakan. Setelah itu Liu Xiang mencoba untuk menyembuhkan Chuyun. Tapi Chuyun bilang agar Liu Xiang jangan habiskan kekuatan spiritual, karena mereka ditargetkan untuk ditangkap. Tapi saat itu racun api dari tubuh Chuyun pun menyebar, yang hampir membakar seluruh tubuh Chuyun. Yang akhirnya Liu Xiang menggunakan kekuatan esnya untuk menyembuhkan racun api dari tubuh Chuyun.
Setelah berhasil melakukannya, Liu Xiang mengambil barang yang untuk menghancurkan formasi. Mereka berdua pun kembali untuk berjalan dan mencoba untuk menghancurkan formasi dengan barang yang sudah didapatkan itu. Di saat itu formasi pun berubah yang ternyata Kaisar Kekacauan menggunakan teknik pemburuan jiwa. Liu Xiang langsung gunakan kekuatan esnya untuk bertahan, yang akhirnya ia pun tepar. 你说什么？腿不是没断吗？ 混沌天王。 Setelah sadar, ia pun ada di dekat Cuyun, dan ternyata Cuyun yang menyelamatkan Liu Xiang. Cuyun juga menanyakan mengapa Liu Xiang sebagai komandan umat manusia mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Ternyata kata Liu Xiang, mereka berdua memang sama-sama ras manusia membutuhkan Cuyun dan juga Liu Xiang. 理由是什么？ 身为人族统帅的你， Sementara itu berpindah kepada Kaisar Kekacauan yang mendapat laporan dari klan iblis bahwa belum bisa menemukan jejak dari Cuyun dan Liu Xiang. Kaisar Kekacauan sangat marah karena klan iblis tidak becus menemukan dua orang yang padahal sedang terluka parah. Kaisar Kekacauan memuji Cuyun yang memang bisa keluar dari kurungan waktu Supreme Emperor Yingho. Dan sekarang Cuyun menghilang lagi tepat di bawah kekuatannya. Namun tiba-tiba saja wujud tubuh roh dari Supreme Emperor Yingho muncul dan memberitahukan kepada Kaisar Kekacauan bahwa Cuyun berada 10 mil di selatan kota. 出荧惑的时间漏而失踪，团团转。